Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Tentu kita tetap bersemangat untuk terus belajar firman Tuhan sehingga kita makin kaya akan firman Tuhan. Dan orang yang kaya akan firman Tuhan, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alangkah baiknya kalau kita membuka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Tentu dalam acara ini kami akan belajar tentang firman Allah yang amat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman-Mu sangat penting bagi kami Tuhan, karena menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah 5 alasan mengapa pelayan Tuhan harus dewasa rohani. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah 5 alasan mengapa pelayan Tuhan harus dewasa rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kehidupan Kristen adalah sebuah proses didikan, ajaran, dan tuntunan Allah seumur hidup yang akan membawa kita menuju kedewasaan rohani. Tidak terkecuali para pelayan Tuhan. Mereka harus taat kepada semua proses yang Allah izinkan terjadi dalam hidup maupun pelayanan mereka. Setiap proses yang dilewati menuntut pengertian dan kerelaan untuk dibentuk Allah seumur hidup. Para pelayan Tuhan harus rela menerima segala bentuk dan cara Allah untuk membawa mereka pada taraf pertumbuhan yang dikehendakinya, seperti tanah liat yang ada di tangan tukang periuk. Pelayan Tuhan yang selalu tunduk pada bentukan Allah akan menjadi dewasa rohani di dalam Yesus Kristus. Dengan kedewasaan rohani tersebut, kita akan menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas. 2 Korintus 3 ayat 5-6 mengatakan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, yaitu Roh Kudus maksudnya, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Allah lah yang mengajar kita supaya kita terus-menerus bisa bertumbuh dan memiliki kesanggupan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, kalau kita mau menyelidiki di dalam Alkitab, ada 5 alasan mengapa pelayan Tuhan harus dewasa rohani. Alangkah baiknya kalau kita akan menyelidiki alasan itu satu persatu, supaya paling tidak dengan demikian kita boleh mengerti bahwa ada alasannya kenapa setiap pelayan Tuhan dituntut harus dewasa rohani. Alasan yang pertama, bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus merupakan tahapan rohani yang diharapkan bagi semua orang Kristen, apalagi
bagi pelayan Tuhan yang melayani. Ini dapat saudara selidiki dan saudara baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 sampai pasal 6 ayat yang pertama. Juga dapat dibaca dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28. Juga dapat dibaca dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai 15, dan juga dapat dibaca dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-40. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tanpa kedewasaan tidak akan ada kepemimpinan, yang pada dasarnya penting bagi gereja Kristus untuk semakin bertumbuh agar gereja Kristus termasuk di dalamnya pelayan Tuhan mampu memenuhi amanat agung Yesus. Itu alasan yang kedua, bahwa tanpa kedewasaan tidak mungkin ada kepemimpinan. Karena itu saudara sekalian, betapa pentingnya kita itu menjadi dewasa rohani, sehingga kita bisa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi gereja Kristus, agar gereja Kristus bisa bertumbuh. Alasan yang ketiga, hanya pelayan Tuhan yang dewasa rohani dapat beroposisi secara efektif dan mengalahkan setan atau iblis beserta seluruh kekuatan gelapnya. Itu bisa dibaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Semakin dewasa rohani, maka semakin dapat kita untuk melawan setan atau iblis. Semakin cekatan kita bisa melawan iblis atau setan. Itu adalah alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, pengaruh besar bagi dunia saat ini hanya dapat diberikan oleh pelayan Tuhan yang memiliki kedewasaan rohani. Para pelayan Tuhan yang dewasa rohani akan makin mampu untuk mempengaruhi dunia. Itu sebabnya diperlukan sekali kedewasaan rohani bagi seorang pelayan Tuhan. Itu adalah alasan yang keempat. Dan alasan yang kelima, yaitu alasan yang terakhir, melalui kehidupan pribadinya, pelayan Tuhan yang dewasa rohani dapat menunjukkan tentang Yesus kepada dunia. Jadi saudara sekalian, ketika seorang pelayan itu menjadi dewasa rohani, maka Yesus makin ditampakkan di dalam kehidupannya. Kehidupan daripada seorang pelayan Tuhan yang dewasa rohani akan menampakkan Yesus, sehingga orang bisa melihat Yesus dalam kehidupannya, sehingga Yesus boleh dikenal oleh dunia melalui kehidupannya. Itulah kelima alasan mengapa pelayan Tuhan harus dewasa rohani. Saya akan ulangi secara cepat. Alasan yang pertama, bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus merupakan tahapan rohani yang diharapkan bagi semua orang Kristen, apalagi bagi pelayan Tuhan yang melayani. Alasan yang kedua, tanpa kedewasaan tidak akan ada kepemimpinan, yang pada dasarnya sangat penting bagi gereja Kristus untuk semakin bertumbuh, agar gereja Kristus, di mana termasuk di dalamnya adalah pelayan Tuhan, mampu memenuhi amanat agung Yesus. Alasan yang ketiga, hanya pelayan Tuhan yang dewasa rohani dapat beroposisi, melawan secara efektif dan mengalahkan setan atau iblis beserta seluruh kekuatan gelapnya. Alasan yang keempat, pengaruh besar bagi dunia saat ini hanya dapat diberikan oleh pelayan Tuhan yang memiliki kedewasaan rohani. Yang kelima, melalui kehidupan pribadinya, pelayan Tuhan yang dewasa rohani dapat menunjukkan tentang Yesus kepada dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami
boleh mengerti tentang firman Tuhan makin mendalam, mengapa seorang pelayan Tuhan itu harus dewasa rohani. Karena kami akan makin efektif, makin dapat menunjukkan Yesus melalui kehidupan kami ketika kami makin dewasa rohani. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.